Raden AHY yang sudah nggak nafsu lagi jadi capres ataupun cawapres. Kasian, udah ditawarin ke sana kemari sama Pepo, ternyata tetap nggak laku. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Raden AHY yang sudah nggak nafsu lagi jadi capres ataupun cawapres. Kasian, udah ditawarin ke sana kemari sama Pepo, ternyata tetap nggak laku. Padahal tahun 2018 lalu, jauh sebelum ini, Demokrat pernah mensyaratkan bahwa AHY ini wajib capres ataupun cawapres 2018. Tapi di tahun 2019 ternyata nggak laku. Nah, di 2024 ini mau diulang lagi. Syarat koalisi AHY harus capres atau cawapres. Tapi ternyata sudah ditawarin ke sana kemari, ke Nasdem, ke Gerindra, kemudian juga PKS, ternyata tetap aja nggak laku. Tapi dibantah oleh pengurus dari Demokrat. Herzaki Mahendra Putra selaku juru bicara Partai Demokrat membantah. Kita nggak pernah kok mensyaratkan AHY menjadi capres ataupun cawapres. Ya memang di publik nggak pernah diutarakan. Tapi kalau melihat rekam jejaknya, kemudian selama ini perjalanannya di perpolitikan Indonesia, kayaknya ngebet banget. Sebetulnya bukan AHY-nya sih yang ngebet kalau saya lihat, Pepo-nya yang ngebet. Nah, Herzaki Mahendra Putra ini mengatakan bahwa AHY saat ini lagi lebih fokus untuk kepada rakyat, kepada kemajuan rakyat Indonesia. Padahal dari kader Demokrat sendiri di internal ini menginginkan AHY ini untuk menjadi capres ataupun cawapres. Tapi AHY sekarang lebih fokus untuk kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya Anissa Pohan gagal menjadi ibu negara. Saya sarankan aja, mending jadi ketua tim penggerak PKK deh, dimulai dari level yang terbawah dulu, iya nggak? Nah, kemudian saat ini akhirnya Demokrat hanya menginginkan kawan untuk berkoalisi. Karena apa? Karena memang sudah menjalin komunikasi dengan Nasdem. Ternyata Nasdemnya malah mengusung nama lain. Ada Ganjar Pranowo, ada Andika Perkasa, dan juga Anies Baswedan. Kemudian sudah menjalin komunikasi dengan PKB, dengan Gerindra. Ternyata Gerindra selingkuh sama PKB, bikin koalisi sendiri. Kemudian dengan PKS juga jalan buntu, menemukan jalan buntu, belum ada kesepakatan. Nah, pada saat SBY bertemu dengan Yusuf Kala pada waktu itu, yang fotonya berjarak, ngobrol pakai mikrofon, itu juga tampaknya menemui jalan buntu. Kita tahu sendiri, Yusuf Kala getol banget ingin mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Meskipun sampai saat ini belum ada partai yang mengakomodir. Baru Nasdem aja yang mengusulkan nama Anies Baswedan. Tapi JK sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan sudah dari dulu dia mempersiapkan pasukan khusus yang akan dijadikan untuk pemenangan bagi Anies Baswedan. Tapi di sisi lain kemungkinan, ini tebakan saya, Demokrat mengusulkan ya udah bakal cawapresnya AHY aja. Tapi tampaknya JK nggak mau karena memang tahu bahwa AHY belum punya pengalaman untuk memimpin suatu daerah. Nah, saat ini memang fokusnya Demokrat ini menjalin komunikasi, menjalin kerjasama atau koalisi dengan partai lain, mencari kesamaan visi, misi, dan juga kesamaan platform kebersamaan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa memang saat ini Demokrat
hanya mencari kawan koalisi. Karena sekali lagi saya bilang, AHY dijual juga nggak laku. Nah, jadi memang Herzaki Mahendra ini tadi bilang bahwa saat ini Demokrat, siapapun calonnya nggak harus ketua umum kami, katanya. Yang penting menjalin koalisi. Siapapun yang diusung menjadi capres atau cawapres, asalkan itu satu visi, satu misi, Demokrat akan ada di dalamnya untuk mendukung koalisi itu. Tidak harus ketuanya, AHY, ataupun kadernya. Nah, di sini kan menunjukkan bahwa memang akhirnya Demokrat sadar diri dan juga menyerah begitu. Saya bilang sudah nggak ada nafsu lagi untuk nyapres. Lagi pula, pada tahun 2017 lalu, Partai Demokrat ini pernah mengatakan, salah satu elitnya mengatakan bahwa untuk menjadi capres atau cawapres ini tidak diperlukan pengalaman. Siapa bilang? Coba kita lihat SBY. SBY punya pengalaman. Dia pernah menjadi menteri. Kemudian jadi capres di tahun 2004 dan juga 2009 dan memimpin Indonesia selama 10 tahun. Coba kita lihat. Yang punya pengalaman aja, cara mimpinya kayak gitu, nggak menghasilkan apa-apa. Kecuali album lagu dan juga jargon saya prihatin. Cuman itu, apalagi yang nggak punya pengalaman kayak AHY. Sekarang coba lihat Pak Jokowi. Berdasarkan modal, dia menjadi wali kota Solo, naik lagi menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi Presiden Indonesia dan sekarang sudah 8 tahun memimpin Indonesia. Coba lihat, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Banyak. Tinggal sebut aja. Infrastruktur, sudah. Melawan radikalisme, HTI dan FPI dibubarkan. Apalagi? Hutang luar negeri sudah semakin turun, bahkan sekarang surplus. Cuma digoreng-goreng aja sama kadrun, katanya hutangnya semakin banyak. Tapi nggak berdasarkan data, cuma berdasarkan kebencian. Nah, kemudian, kalau memang AHY ini ingin menjadi presiden, harusnya dimulailah level dari bawah dulu. Kayak Gibran misalkan, jadi wali kota Solo. Mungkin AHY bisa jadi dulu Bupati Pacitan, ya kan? Tapi nggak lucu. Masa ya nanti AHY jadi Bupati Pacitan, Emil Dadak yang ketua DPD Jawa Timur jadi gubernur? Kan aneh. Masa ketua umumnya ada di bawah ketua DPD? Kan nggak lucu. Ya oke lah, jadi gubernur DKI misalkan. Tahun 2024 nyalonin lagi jadi gubernur DKI. Nanti siapa tahu lawan Gibran kalah lagi. Siapa tahu ya kan? Ini usulan aja. Nah, kalau saya lihat, kenapa sekarang AHY ini kok katakanlah sudah nggak nafsu lagi atau merasa sadar diri dia nggak laku jadi capres? Ya, salah satu faktornya adalah gagalnya gugatan presidensial threshold di MK oleh DPD RI dan juga Partai Bulan Bintang. Sekarang MK ini membatalkan gugatan presidensial threshold karena merasa bahwa DPD RI ini bukan partai politik yang tidak memiliki hak untuk menggugat ini. Tapi di sisi lain PBB yang menggugat ini juga tidak dikabulkan. Bahkan PBB menuduh ini adalah ingin mempertahankan oligarki. Oligarki yang mana? Yusril Iza Mahendra ngomongnya ini adalah cacar demokrasi. Padahal presidensial threshold ini yang mengusung dulu adalah Partai Demokrat. Karena apa? Karena Demokrat merasa pada waktu itu suaranya banyak. Makanya dibikinlah presidensial threshold dan didukung oleh Nasdem, Golkar, bahkan PDIP. Dan sekarang dia menuai hasilnya. Nah, sekarang kalau melihat AHY adalah sosok yang menjadi korban, menurut saya, dia adalah korban ambisi dan juga korban arogansi. Oleh siapa lagi? Oleh Peponya, oleh bapaknya, AHY SBY. Korban ambisi. Dia dulu di TNI Angkatan Darat. Levelnya, pangkatnya mencapai di mayor. Kemudian dipaksa untuk berhenti untuk mencalonkan jadi gubernur DKI. Tapi apa hasilnya? Gagal. Sekarang dia sudah tidak bisa lagi meneruskan karirnya di TNI.
Kemudian secara instan dikarbit menjadi ketua umum Partai Demokrat. Setelah dia sempat menjadi ketua Kogasma, Komando Gabungan Tugas Bersama, lalu secara instan disulap menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah, di sini kan ada semacam karbitan begitu. Karena apa? Karena AHY belum teruji secara kualitas menjadi pemimpin di bidang politik, apalagi menjadi kepala daerah. Ya kalau memang seperti itu kan memang harusnya dari level bawah dulu. Wali kota atau bupati, gubernur baru menjadi presiden. Jadi memang dia ini adalah korban ambisi dari Pepo, dari bapaknya. Nah, kemudian dia juga menjadi korban arogansi. Arogansinya pada saat SBY menjadi penguasa dulu, menjadi presiden RI. Di sana dia menentukan presidensial threshold 20%. Merasa jumawa, merasa sombong, partainya mendapatkan suara terbanyak, memenangkan pilpres, dan sekarang giliran partainya nyungsep, sibuk untuk menggugat presidensial threshold ini, mengatakan bahwa ini nggak demokratis, menghambat orang-orang yang berpotensi menjadi presiden, orang-orang berkualitas tapi tidak didukung oleh partai politik. Nah, inilah sekarang siapa yang menanam angin, dia yang menuai badai, dan itu berlaku bagi Partai Demokrat sendiri. Nah, sekarang saya sarankan untuk Mas AHY, kalau misalkan kepingin maju menjadi kepala daerah, dimulailah dari level bawah dulu, bupati, wali kota, atau mungkin gubernur. Dan nanti pada saat kampanye, jangan lupa pasang iklan besar-besar atau di media televisi, di media sosial, dengan jargon Partai Demokrat yang menjadi legend. Katakan tidak, padahal iya. Setuju? Kalau setuju, kita minum kopinya sama-sama untuk Mas AHY. Panas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.